Halo semuanya, kami dari kelompok 2 di sini akan memaparkan video tentang praktikum intensitas serangan hama dan juga mortalitas hama dan predator. Dengan hama kami adalah Bemisia tabaci dan predatornya adalah Menopilus sex maculatus yang beranggotakan saya sendiri Wilma Ramadan Rizon dengan NIM 24005. Saya Bunga Eni Mandela dengan NIM 24018. Saya Janis Feria Dayuni dengan NIM 24024. Saya Ibnu Muzaki Aufa dengan NIM 24030103. Saya Dini Rusna dengan NIM 24012. Saya Olivia Asyikita Basarina dengan NIM 24054. Saya Khalid Firdaus dengan NIM 24008. Saksikan video kami. Bye-bye. Ya, dan siap. Baik, pada video kali ini dilakukan pembuatan sungkup tanaman. Pertama, disiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan seperti kayu, paku, palu, meteran, kain tile, gunting, resleting, serta alat jahit. Setelah itu, kayu diukur sesuai ukuran yang telah ditentukan, yaitu lebar 50 cm, tinggi 60 cm, dan panjang 50 cm. Selanjutnya, potongan kayu disusun hingga membentuk rangka sungkup. Setiap sambungan kemudian dipaku secara perlahan agar kerangka dapat berdiri kokoh dan tidak mudah lepas. Proses penyusunan dan pemakuan dilakukan dengan rapi hingga terbentuk 4 buah sungkup dengan ukuran yang sama. Setelah rangka selesai dibuat, tahap berikutnya yaitu pelapisan menggunakan kain tile. Kain tile diukur dan dipotong mengikuti ukuran sungkup, kemudian dipasang menutupi seluruh bagian sungkup hingga tertutup rapat. Pemasangan dilakukan secara hati-hati agar kain tidak longgar dan tampak rapi. Kemudian pada salah satu sisi sungkup dipasang resleting sebagai pintu buka tutup. Resleting dijahit pada bagian kain tile secara perlahan mengikuti sisi yang telah ditentukan. Jahitan dibuat rapi dan kuat agar resleting dapat digunakan dengan mudah serta tidak mudah rusak saat dibuka dan ditutup. Setelah seluruh bagian selesai dipasang, dilakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan sungkup sudah kokoh, kain tile terpasang dengan baik, dan resleting berfungsi dengan lancar. Setelah itu, sungkup siap digunakan untuk melindungi tanaman. Selanjutnya dilakukan pemindahan kacang hijau yang sudah ditanam ke dalam polybag. Setelah benih berusia 2 minggu, setelah tanam, tanaman kacang hijau dipindahkan ke polybag 5 kg. Setiap polybag berisi dengan satu tanaman dan setiap kelompok memiliki 8 polybag, dan untuk penyiramannya itu dilakukan pada sore hari setiap harinya. Nah, selanjutnya dilakukan pemindahan sungkup dan tanaman kacang hijau ke rumah kaca dengan cara dilangsir. Baiklah, kegiatan selanjutnya adalah dilakukan introduksi hama Bemisia tabaci atau kutu kebul ke dalam sungkup yang diintroduksikan berjumlah 10 ekor ke dalam setiap sungkup atau setiap perlakuan, yang nantinya hama tersebut akan diamati untuk intensitas serangan dan juga mortalitas hama Bemisia tabaci. Selanjutnya dilakukan introduksi predator pada tanaman kacang hijau di rumah kasa. Kami meletakkan predator ini pada sungkup 2 dan 3, dan masing-masing sungkup diisi 5 predator. Nah, pada pengamatan intensitas serangan hama dilakukan pengamatan terhadap morfologi tanaman, terutama pada daun tanaman. Nah, pada tahap ini dilihat seberapa persen kerusakan pada tanaman yang diakibatkan oleh hama, lalu diidentifikasi ke skor yang telah ditentukan dari sebuah jurnal. Nah, selanjutnya dilakukan pengamatan tanaman kacang hijau atau Vigna radiata terhadap intensitas serangan hama dari kutu kebul atau Bemisia tabaci, beserta dilakukan juga pengamatan mortalitas
dari hama dan juga musuh alami, yaitu Bemisia tabaci dan Monochilus sexmaculatus. Untuk mortalitas hama dan untuk mortalitas musuh alami dilakukan pengamatan dengan cara menghitung secara langsung jumlah hama atau musuh alami yang masih hidup di dalam sungkup. Dilakukan penyemprotan insektisida decis dengan dosis 1,5 ml per liter air pada tanaman di dalam sungkup perlakuan hama serta predator dan hama. Penyemprotan dilakukan secara merata untuk melihat pengaruh insektisida terhadap populasi hama dan keberadaan predator pada tanaman. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan persentase intensitas hama. Rumus yang digunakan yaitu P sama dengan sigma NI dikali VI dikali 100% dibagi ZN, di mana P sama dengan persentase kerusakan daun, NI banyaknya daun yang menunjukkan skor, VI skor daun ke I atau 0 sampai 5, Z sama dengan skor tertinggi, N banyaknya daun yang diamati. Misalnya sebagai contoh, banyaknya daun kacang hijau yang diamati itu ada 7. Nah, dan skor tertinggi itu merupakan 5. Skor 0 terdapat 0 daun, skor 1 terdapat 0 daun, skor 2 terdapat 0 daun, skor 3 terdapat 3 daun, skor 4 terdapat 3 daun, dan skor 5 terdapat 1 daun. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 1 dibagi 5 dikali 7 dikali 100%. Hasilnya 26 dibagi 35 dikali 100%. Dan persentase kerusakan daun yang didapat itu yaitu 74,28%. Untuk mortalitas hama digunakan rumus jumlah serangga mati dibagi jumlah serangga seluruhnya dikali 100%. Sebagai contoh, di dalam suatu sungkup terdapat 10 hama dan yang mati itu ada 9 hama. Lalu dimasukkan ke dalam rumus 9 dibagi 10 dikali 100%. Hasilnya 90%. Nah, untuk mortalitas musuh alami, rumusnya yaitu jumlah serangga yang mati dibagi jumlah serangga seluruhnya dikali 100%. Sebagai contoh, di dalam satu sungkup terdapat 5 musuh alami dan 3 serangga mati. Lalu dimasukkan ke dalam rumus 3 dibagi 5 dikali 100%, hasilnya 60%. Grafik yang pertama, yaitu intensitas hama. Berdasarkan grafik intensitas serangan hama, seluruh perlakuan menunjukkan peningkatan serangan dari pengamatan awal hingga pengamatan akhir. Pada pengamatan pertama, perlakuan 1 memiliki intensitas serangan paling rendah dibanding perlakuan lainnya. Namun seiring waktu, intensitas serangan pada semua perlakuan meningkat hingga mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa populasi hama berkembang cukup cepat selama masa pengamatan. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada perlakuan 1 di pengamatan kelima, secara umum semua perlakuan tetap menunjukkan tingkat serangan yang tinggi. Lalu grafik yang kedua ada mortalitas hama. Grafik mortalitas hama menunjukkan bahwa tingkat kematian hama pada seluruh perlakuan cenderung tinggi. Pada awal pengamatan, mortalitas masih berada di kisaran 70-90%, kemudian meningkat hingga mencapai 100% pada beberapa pengamatan berikutnya. Perlakuan 2 terlihat lebih cepat mencapai mortalitas maksimum dibanding perlakuan lain. Data ini menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan cukup efektif dalam menekan atau membunuh hama selama periode pengamatan. Lalu grafik yang ketiga ada mortalitas musuh alami. Berdasarkan grafik mortalitas musuh alami, persentase kematian musuh alami pada kedua perlakuan juga mengalami peningkatan selama pengamatan. Pada perlakuan 1, mortalitas awal lebih rendah dibanding perlakuan 2, tetapi pada pengamatan selanjutnya, keduanya sama-sama mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa selain berdampak pada hama, perlakuan yang digunakan juga memberikan pengaruh terhadap keberadaan musuh alami. Dengan demikian, penggunaan perlakuan perlu diperhatikan agar pengendalian hama tetap efektif tanpa terlalu banyak mengurangi populasi musuh alami di lapangan. Sekian dari saya, terima kasih.
kami simpulkan, berdasarkan hasil praktikum pada tanaman kacang hijau, Vigna radiata L dengan hama kutu kebul, Bemisia tabaci, dan musuh alami kumbang koksi Menocilus segmatulatus, diketahui bahwa setiap perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan hama dan musuh alami. 2. Pada praktikum ini terdapat 4 perlakuan yang diamati secara berkala selama 7 kali pengamatan. 3. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa intensitas serangan hama mengalami peningkatan mulai dari pengamatan kelima hingga pengamatan terakhir. 4. Mortalitas hama mengalami peningkatan dari pengamatan pertama sampai pengamatan ke-7. 5. Mortalitas musuh alami juga mengalami peningkatan dari pengamatan pertama hingga pengamatan ke-7, sehingga dapat diketahui bahwa faktor perlakuan maupun kondisi lingkungan turut mempengaruhi keberlangsungan hidup kumbang koksi sebagai agen pengendali hayati.